Kita nunggu dulu ya, setidaknya sampai 40 ke atas. Nah, ya. Oke, Mas Ahmad Warizal tadi mana udah masuk belum? Mas Ahmad Warizal udah masuk belum? Mas Ahmad Farizal. Oke, tadi pertanyaannya silahkan. Ini mungkin dari teman-teman yang satu kelompok, Bu, biasanya bisa menambahkan ya kalau misal kurang gitu. Oke, Mas Duta tadi. Yang satu kelompoknya Mas Duta, ya kan? Ya, satu kelompok, Bu. Ya, apa Mas pengen tanya nggak? Kalau nggak ada, harus ada nih. Ada yang pengen tanya nggak? Cukup bagus paparannya Mas, saya suka sekali. Mas Ahmad Warizal, ada yang jadi leadernya di kelompok ini. Kalau nggak ada, bisa nanti kalau nggak ada bisa tanya-tanya langsung sama Mas Ahmad Farizal, soalnya teman-temannya yang mau paparan masih banyak ya. Terima kasih Mas Ahmad Farizal untuk paparannya di pertama kali. Untuk pertama. Sama-sama, Bu. Untuk penguploadannya nanti, Bu, gimana, Bu? Itu di grup WA sudah saya upload. Ya. Terima kasih ya, Bu. Ya. Ngapunten Bu, saya sambil kuliah nggih. Ya, maaf ya, ini tadi saya sambil kuliah. Untuk selanjutnya saya harapkan masuk presentasi deg-degan nih yang dapat, pokoknya teman sekelompoknya itu deg-degan. Mas Arif Chandra, hilang dia mana? Mas Arif Chandra, baik Bu. temannya disiapkan, Ya, siapa Bu. yang mau paparan? Benar, Bu. Oke, di-share screen ya. Yang Kelompok berapa Mas Arif Chandra? Bu, yang share screen teman saya, Bu. Iya. Kelompok Baik, berapa Bu. Mas Arif Chandra? Kelompok Kelompok 4, Bu. IC4 ya, oke. Silahkan share screen. Ya, Bu. Terima kasih. Maaf, Bu. Nggak bisa share screen ya, Bu. Kayak di maaf ke mute itu, Bu. Yang mau saya screen teman saya. Bu, itu ke mute, Bu. Maaf, Bu. Punyanya Bu Mirna. Oh, sorry Mas. Saya yang komen.
Bisa di-share sekarang, Mas. Udah saya ganti aturannya. Ya, Bu. Silahkan. Apa dipanggil lagi? Aduh. Bentar, Bu. Itu cam saya mah nggak bisa, Ibu. Maaf Bu, mikrofonnya Bu Irna masih kemit. Aduh, saya jadi grogi ya, Mas. Maaf ya. Itu nggak pakai cam nggak Nggak apa-apa, apa-apa, Mas. Bu. Yang penting tugasnya, Mas. Iya, Nggak on cam nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa, nggak on cam, Mas. Tugasnya Ya, yang ya, Bu. harus ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama William Wirbetus Gilvin, yang kedua Francisca Tanaya Puspita Dewi, yang ketiga Monica Novi Anggreni, yang keempat Ariza Tiara Ramadhati, yang kelima Tias Eka Haryati, yang keenam Jessica Dekrita Uwan, yang ketujuh Dian Ayu Rahmadani, yang kedelapan ada Arif Chandra Kurniawan, dan yang kesembilan ada Muhammad Abdul Rahman, yang terakhir ada Mas Azra Fafian Wijangkangka. Baik Mas, silahkan yang selanjutnya. Jadi untuk perancangan jalan, kami ada kriteria pengembangan wilayah. Yang pertama itu dari pariwisata, perdagangan, industri, permukiman, pertambangan. Yang kemudian ada pengertian trase jalan. Maaf Bu, bentar Bu. Ada Permen PU nomor 19 tahun 2011 tentang persyaratan teknik jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan. Aku tuh kayak punya. Dan kemudian ada kriteria teknis, geometri, geologi, tidak boleh melewati cagar alam dan cagar budaya. Kemudian alasannya Mas? Apa itu trase jalan? Trase jalan adalah garis tengah sumbu jalan yang merupakan garis lurus saling terhubung dengan peta topografi serta merupakan acuan dalam penetapan tinggi muka tanah dasar. Lanjutnya Mas. Prinsip penentuan trase jalan. Prinsip dalam perencanaan penentuan pemilihan trase jalan berdasarkan Permen PU nomor 19 tahun 2011 tentang persyaratan teknik jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan adalah yang pertama, trase jalan sebaiknya dibuat lurus, pendek, sedikit tikung, dan kelandaiannya seminim mungkin. Yang kemudian, trase jalan menjauhi daerah aliran sungai atau das. Yang kemudian, trase jalan mempertimbangkan besarnya volume galian dan timbunan. Yang kemudian, pemilihan lokasi trase pada tanah yang mempunyai nilai CBR yang memenuhi syarat, sehingga keberadaan tanah tersebut bisa dipakai untuk pekerjaan timbunan pada lokasi trase jalan yang akan direncanakan. Yang kemudian, pemilihan trase jalan sebaiknya dihindari pada daerah patahan, tanah rawan longsor, muka air tanah yang tinggi, serta lokasi daerah yang mempunyai curah hujan yang tinggi. Kemudian diupayakan pemilihan trase tidak pada daerah hutan lindung, cagar budaya, dan nggak kelihatan ya Pak. Selanjutnya Mas. Diganti oleh Mas Muhammad Abdul Rahman ya Bu, untuk pemaparannya. Ya, silahkan Mas. Ya, selanjutnya untuk gambar peta trase jalan. Ini yang sebelah paling kiri adalah peta
peta topografi awal ya, yang kemudian ada trase jalan, yang di tengah itu trase jalan yang kami rencanakan. Untuk yang paling kanan itu adalah area-area yang kami hindari. Jadi ada area pemukiman, pasar, pariwisata, dan industri. Nah, itu dari seperti tertampak pada kita ya, kami memilih trase jalan itu sesuai garis kontur yang sama ketinggiannya. Jadi untuk meminimalisir gaya jalan yang terlalu terjal. Nah ini ya, tadi sudah saya jelaskan untuk mengapa kami memilih trase jalan seperti itu. Yang jelas, yang pertama memilih garis kontur dengan ketinggian yang sama untuk memilih lereng yang landai. Terus yang selanjutnya menghindari area pemukiman. Pada data kami terdapat aspek di mana pemukiman tidak pada bentuk dan tetap tidak merubah kondisi sebelumnya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk selanjutnya ada perdagangan ya, atau pasar. Jadi kami juga melewati pasar untuk mempermudah akses perdagangan, tetapi tidak merubah kondisi awal pasarnya. Ya, untuk selanjutnya teman saya atau teman kami Mas Adra untuk menerangkan pada peta untuk daerah industrinya. Bu, sebelumnya mohon maaf, saya melalui akun Mas Arif Chandra ya. Untuk selanjutnya, saya melanjutkan apa yang dijelaskan oleh teman saya Mas Abdur, yaitu untuk kriteria pengembangan wilayah yang selanjutnya adalah bagian industri. Di peta kami terdapat aspek ini, di mana terdapat industri yang terdiri dari seperti perkebunan, peternakan, pertanian, air mineral, dan juga perdagangan. Next. Lalu yang selanjutnya ada pariwisata. Seperti yang di peta juga ada terdapat daerah yang digunakan untuk pariwisata, dan pada peta kami ini terdapat aspek ini, namun pariwisata yang tersedia hanya yang berkaitan dengan alam, dengan mengadakan tempat seperti wisata alam dan wahana permainan. Untuk selanjutnya kriteria teknis. Yang kriteria teknis ini kami terdapat dua, yaitu tidak boleh melewati cagar budaya dan cagar alam dan geometrik. Dalam peta yang kami pilih ini tidak terdapat cagar alam dan cagar budaya. Sedangkan untuk geometrik terdapat lereng terjal dan lereng landai dengan kondisi tanah batuan kompak, batu gamping. Sehingga pada desain trase jalan kami merencanakan melewati garis kontur yang tidak memiliki beda tinggi yang signifikan. Untuk selanjutnya, untuk alasan memilih akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Monica Novi. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk alasan memilih. Kami memilih lereng yang rendah karena dengan adanya lereng rendah dapat mempermudah dalam mengerjakan pembuatan jalan. Selain itu juga memberikan rasa aman pada pengemudi saat melewati jalan tersebut. Selanjutnya, pemilihan kondisi alam. Biasanya kondisi alam di tempat seperti ini banyak dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata karena pemandangan alam yang tersedia. Setelah itu, lereng terjal. Untuk memangkas jarak agar lebih cepat sampai di tempat tujuan, mengurangi panjang jalan yang dibuat sehingga lebih efisien saat pembuatan jalan. Selanjutnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan?
Ya, temennya yang mau tanya di kelompoknya Mbak Monika dan kawan-kawan, silahkan. Kelompok 4, silahkan, ada pertanyaan? Karena nggak ada dan masih banyak teman yang belum paparan. Terima kasih buat ya. Ini coba tampilan layar slide pertama, Mas. Nggak kirain tadi suruh nutupin, Bu. Ya, suruh layar pertama dulu, bentar. Ya, tadi yang presentasi awal ini siapa tadi? Mas yang Arif Chandra, Bu. Mas Arif. Nomor 8. Nomor 8, oke. Terima kasih Mas Arif dan teman-teman untuk paparan hari ini. Persiapkan untuk selanjutnya juga buat kelompok yang lain. Tolong ditutup stop screen-nya. Sekarang lanjut Pak temannya yang lain ya. Oke, selanjutnya yang paparan hari ini kita ajak umbu maramba, minus atau makan paparan. Umbu maramba. Mas Umbu Maramba. Umbu Maramba, sudah mendengar? Umbu Maramba. Teman Iya, Bu. yang sekelompok sama Mas Umbu, sudah siap paparannya hari ini? Sekelompok sama Vasco tadi, Bu. Sama Vasco, yang PJ 5. Iya, Bu. PJ 5 nggak ada namanya Umbu Maramba. Oh, yang nomor Dia 1. satu kelompok sama saya, Bu. Kairos, Bu. Oh, yang itu. Yang 1 nanti saya kasih waktu sampai jam 12 untuk ngumpulin itu ya, Mas ya? Udah ngerjain belum, Mas? Belum kan? Tinggal laporan, Bu. Untuk PPT-nya sudah, Bu. Oh, berarti bisa paparan ya? Bisa, Bu. Ya, silakan. Sahabat, satu aja sih. Sabar ya, Bu. Nanti teman saya yang share screen, Bu. Tenang saja, saya sabar menunggu. Ini kelompok berapa, Mas? Kelompok 8 tadi, Bu. PC 8. Oke. Ya, Bu. Saya tunggu ya, Mas. Kok lama, Mas? Yan Sintus masih menghidupkan laptop, Bu. Oh iya. Jangan lupa presensi disiapkan sebagai pemberitahuan nanti biar menghemat waktu kuliah. Jadi untuk presentasi selanjutnya itu perencanaan elemen perencanaan trase. Jadi perhitungan trase kalian bisa lihat di materi yang saya kasih ke kalian. Paparannya, materi kuliahnya harusnya sudah di-upload dan Bu Ani ya. Nanti untuk perencanaan trase kalian hitung, dipresentasikan itu kalau di contoh laporan itu halaman 43 sampai
43 sampai 49. Jadi nanti halaman 43 sampai 49 dikerjain ya untuk paparan selanjutnya ya. Oke. Silahkan Mas Pasko dan kawan-kawan untuk paparan hari ini. Ini. Mana suaranya yang mau presentasi siapa ini? Mas Stefanus, Mas Agustinus, Mas Yohanes, Mas Kairos, Mas Mario, Mas Umbu Maramba, Mas Yasitus, Mas Andreas, Mas Hernando, siapa? Ini kurang satu orang ya? Satu orangnya siapa ya, Mas? Kurang satu memang, Bu. Oh ya, emang kurang satu. Ya. Oke, silahkan. Siap, Bu. Ya. Saya mulai presentasinya, ya, Bu. Pertama, terima kasih karena waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kali ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Stefanus Adelo, yang kedua Agustinus Yedendo, yang ketiga Yohanes Pesang, yang keempat saya sendiri, Kairos Vaskojirnova Kalepiga, yang kelima Mario Serilus Umakalada, yang keenam Umbu Maramba Meha, yang ketujuh Hyacinthus Wilgustae, yang kedelapan Andreas Daniel, dan yang kesembilan Hernando Cleopila. Slide 2, Sintus. Tolong. Perencanaan trase jalan. Hal-hal yang perlu dicatat pemilihan trase ketika menjadi seorang tolong kasih besar demi itu, Sintus. Hal-hal yang perlu dicatat pemilihan trase ketika menjadi seorang desainer sebagai berikut. Yang pertama, kriteria teknis. Yang kedua, kriteria ekonomi. Yang ketiga, kriteria pengembangan wilayah. Dan keempat, kriteria lingkungan. Tolong lanjut, Sintus. Slide. Alasan pemilihan trase. Yang pertama, berdasarkan kriteria teknis. Dalam perencanaan trase jalan, kami membuat 2 tikungan dengan tujuan agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan. Kami juga merencanakan trase jalan pada kontur yang tidak terlalu rapat atau renggang agar dapat mengurangi volume galian dan timbunan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk galian dan timbunan tidak melebihi dari biaya yang tersedia. 2. Trase jalan yang kami gambar untuk tikungan kurang dari 90 derajat agar tikungan yang akan terbentuk tidak terlalu tajam sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pengendara. Yang kedua, kriteria ekonomi akan dibacakan oleh teman saya, Umbu Maramba Meha. Terima kasih. Umbu Maramba Meha, silakan lanjut membaca.
Ayo Mas Sumbu, dilanjut. Mana ini Mas Sumbu? Mas Sumbu. Woi Mas, mana Mas? Mana ini Mas temannya malah hilang. Ya, mohon maaf Bu. Kalau begitu akan dibacakan oleh Yan Sintus Bu. Ya, silakan. Baik. Kriteria yang kedua, kriteria ekonomi. Sebagai perencana, kami mengusahakan trase yang pendek, sehingga biaya konstruksi dalam pembangunan jalan relatif kecil, dan juga menghindari biaya ganti rugi lahan masyarakat, dan bangunan yang ditinggal di daerah sekitar, agar semakin menekan biaya dan menghemat biaya pembangunan jalan. Yang ketiga, kriteria pengembangan wilayah. Pemilihan trase yang jauh atau tidak melewati wilayah pariwisata, perdagangan, pemukiman, dan pertambangan, memungkinkan daerah yang dilalui jalan raya tersebut semakin berkembang karena akses yang cukup cepat dan mudah untuk dilalui, dan juga menarik trafik lalu lintas ke daerah tersebut. Yang keempat, kriteria lingkungan. Dalam perencanaan pembangunan jalan kami mengusahakan jauh dari lingkungan sosial budaya, cagar alam, kawasan lindung, karena banyaknya risiko seperti kerusakan lingkungan yang akan dihadapi, dan dengan menghindari kawasan tersebut agar tetap menjaga kelestariannya. Mas, kayaknya handphonenya kedeketan laptop deh, Mas. Dah, yuk lanjut. Fasko, lanjut. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ini terasenya mana, Mas, terasenya? Oh, terasenya ini. Ada tanya temennya? Terlalu ini simpel sekali, Masnya. Ayo, ada yang mau tanya tapi udah lumayan bagus. Nggak ada yang tanya? Oke, makasih Mas Fasko dan kawan-kawan buat presentasinya kelompok 8. Nanti jangan lupa laporannya dikumpul di link yang saya bagikan ya. Baik, Ya, Bu. Bisa di Terima kasih, Bu. stop share ya, bisa di stop share. Selanjutnya yang presentasi Isa Nabila. Isa Nabila. Isa Nabila kelompok berapa? Isa Nabila. Di situ ada nama Isa Nabila, nama asli atau nama temennya yang dipakai dulunya? Isa Nabila. Sudah ada jawaban? 1. Mana tadi orang? Isa Nabila, 1. Isa Nabila, masih nggak ada jawaban? 1, 2, 3. Silahkan ganti akun, kasih tahu temennya yang namanya Isa Nabila. Besok kalau mau masuk kuliah pakai akun yang lain. Saya remote. Isa Nabila, nggak ada jawaban. Lalu sekarang bentar. Mbak Dian Ayu. Dian Ayu. Iya, Bu. Ya, silahkan dipaparkan. Maaf, Bu. Tadi saya sudah satu kelompok sama Arif Chandra. Oke, ya udah. Kelompoknya Mbak Dian Ayu, Mas Arifin. Itu kelompok berapa? Kelompok 4, Bu. Oke, benar.
Mas Marno Josi. Udah siap Mas Marno? Siap, Bu. Ya, dipaparin Mas. Kelompok berapa Mas Marno? Kelompok 6, Bu. Ya. Agak dipercepat karena waktunya udah mau habis ya Mas ya. Sebentar sebelum mulai, jangan lupa besok mengerjakannya. Pertemuan minggu depan itu halaman 43 sampai 49 dipaparkan seperti sekarang, dibuat laporan dan presentasi. Oke, silakan Mas Parno dilanjut untuk paparan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 6, untuk mempresentasikan perancangan jalan. Kelompok kami terdiri dari 10 orang, yakni Henok, Nathaniel, Nikolaus, Marno, Gideon, Buni Anugrah, saya sendiri, Yohanes Usman, Henning Tias Rofi, dan Muhammad Ijul. Dalam penentuan trase jalan, kelompok kami memilih trase jalan yang lumayan singkat pendek, jadi dimulai dari titik A, melewati desa pemukiman Boyolali, kemudian melewati daerah persawahan, berhadapan juga dengan Cagar Alam Raja 4 yang kami desain sendiri, begitu. Terus untuk alasan memilih kawasan, kelompok kami terinspirasi dari konsep nature green conservation, artinya dalam perencanaan geometrik jalan lebih mengutamakan pembangunan yang bernuansa pemeliharaan alam sehingga pengendara dapat mengemudi sambil menikmati keindahan alam persawahan dan taman konservasi alam yang green and fresh yang bertujuan sebagai recovery healing soul and mind rider. Lalu alasan untuk memilih trase jalan, yang pertama kriteria teknis, 1 geometrik. Kelompok kami merencanakan geometrik jalan klasifikasi arteri, di mana jalan yang melayani angkutan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jenis kendaraan yang dilewati adalah bis, mobil, kendaraan bermotor, serta truk. Terus pada alinyaman horizontal dirancang mengikuti kondisi medan sehingga akan mendukung lingkungan keselarasan dengan alam dan juga faktor ekonomi. Pada lokasi timbunan dihindari desain lengkung horizontal yang tajam, didesain geometrik jalan yang terdiri dari 3 tikungan yang sedikit lengkung dan tidak tajam sehingga aman bagi pengendara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Henok. Ya, baik, terima kasih. Untuk dilihat dari kondisi geologi, di sini ada terbagi menjadi 2, yaitu poin pertama trase jalan yang direncanakan melewati daerah datar dan perbukitan dan taman konservasi alam dengan elevasi yang landai dan tidak curam. Poin kedua, tikungan yang direncanakan juga bukan tikungan tajam namun sedikit lengkung sehingga aman bagi pengendara. Karena dilihat dari kontur kita, trase jalannya tidak terlalu tajam. Mungkin selanjutnya saya kasih kesempatan buat teman saya untuk baca selanjutnya. Ya, konfirmasi alam tadi gimana, Kak Henok? Konfirmasi alam tadi yang dimaksud saya kurang dengar ya. Coba diulangi lagi Kak. Konfirmasi alam tadi saya kurang menyimak. Kalau bisa diulangi lagi. Mohon maaf karena ini ada sesi tanya jawabnya pas setelah PPT, setelah selesai. Oke, saudara. Minta maaf, saudara. Jadi dari pertanyaan tentang konservasi tadi gimana? Ini kayaknya kelompoknya ini cocok banget jadi investor nih. Kalau ngeliatin alamnya bagus, wah kayaknya perlu dikasih jalan di daerah ini nih. Bagus nih kelompok 6. Oke, terima kasih. Pertanyaan untuk kelompok 6 silakan.
untuk konservasi alam itu sabar. Mana? Ini konservasi alam. Ya, silakan Saudara Henok itu. Konservasi alam itu bisa dilihat dari kelangsungan dari apa ekosistem alam. Ekosistem alam dilihat dari ekosistem alam itu seperti gimana ya? Gimana sih Mas? Nulis sendiri nggak bisa jawab. Adit. Ya, oke, baik. Untuk Saudara Adit, saya menjelaskan konservasi. Ya, oke, lanjut. Oh ya. Selanjutnya kriteria pengembangan wilayah. Silakan. Untuk kriteria pengembangan wilayah, yang pertama, Desa Boyolali merupakan sebuah desa kecil yang sedang dalam tahap pembangunan. Dibuatnya akses jalan sesuai dengan trase jalan yang telah ditampilkan melewati daerah persawahan. Tujuannya supaya para petani memiliki akses yang lebih mudah untuk menjual hasil pertaniannya. Yang kedua, konsep Nature Green Conservation juga sangat cocok diterapkan pada kawasan desa ini karena masih memiliki suasana yang alami. Silakan kriteria lingkungan. Selanjutnya, kriteria lingkungan dibagi menjadi dua. Yang pertama, trase jalan tidak buat melewati cagar alam, karena Desa Boyolali memiliki tradisi budaya dan adat yang dipegang teguh. Dengan tidak membuat trase jalan di kawasan cagar alam, maka akan terjaga kelestarian alam. Lanjutnya, Ana. Nah, adanya jalan yang melewati persawahan ini bisa jadi akan merubah sosial budaya masyarakat desa. Pada jalur yang akan dilalui pembangunan jalan ini bisa jadi akan dibangun rest area atau fasilitas pendukung lainnya yang dapat membuat masyarakat memiliki banyak referensi pekerjaan. Jadi tidak hanya mengandalkan mata pencaharian sebagai petani. Silakan yang ekonomi. Saudara Marno, silakan untuk ekonomi. Terbaik untuk menghemat waktu, saya langsung saja. Untuk kriteria ekonomi, biaya konstruksi. Kami merencanakan geometrik jalan yang efisien, efektif, dan ekonomis, sehingga tidak boros dalam pengajuan anggaran pekerjaan. Terus, biaya ganti untung, perencanaan geometrik jalan melewati sawah milik masyarakat desa, sehingga perlu untuk ganti untung demi kesejahteraan masyarakat. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan. Ya, langsung aja karena kurang dari semenit ya Mas. Masa ganti untung kayak gitu? Ini apa penjelasannya tadi? Intinya kalau misalkan kriteria buat sosial masyarakat tentang ganti untung tadi ya diusahakan seminimal mungkin. Mau kalian mau bayar tanahnya, masa kalian pilih yang mahal? Ya enggak kan? Nah kayak gitu. Ini karena waktunya kurang dari 1